Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama teman-teman, kita awali dengan berdoa. Bermohon kepada Allah semoga semua keceriaan ini mendapatkan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang ceria itu bisa punya nilai. Tidak semua tawa itu menggambarkan suasana hati yang mungkin tenang. Karena tidak sedikit orang-orang yang tertawa, mungkin hatinya gelisah. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang hatinya tenang, tapi bisa nampak juga ekspresi-ekspresi yang jauh dari tawa dan sukaria. Teman-teman sekalian, sekarang kita berkumpul dan kita bermohon kepada Allah sekali lagi, semoga pertemuan ini membahagiakan kita semua, menenangkan keadaan kita, dan menjadikan hubungan kekeluargaan siapapun yang berkumpul di sini tersambungkan abadi hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal ya. Saya tadi baru mengisi takziah. Ada tokoh kita, guru bangsa, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, meninggal dunia Jumat kemarin. Saya memberikan tausiah kebangsaan tadi sebelum ke sini. Dan menariknya, seorang sosok figur yang kemudian meninggal, itu tidak hanya kepergiannya dilepas oleh teman-teman yang sekeyakinan, tapi juga teman-teman yang bersinggungan dengan beliau, bahkan berbeda keyakinan, itu bisa hadir dan melepas kepergian beliau untuk kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Karena itu, kita mesti banyak belajar dalam berkehidupan. Boleh jadi, kata Al-Quran, ada jejak-jejak kehidupan kita yang pernah dilakukan di dunia. Itu akan memberikan dampak yang kuat, yang dengan itu sepeninggal kita pun masih memberikan sisa nama harum yang terhormat dalam berkehidupan. Ini spirit dasar dari kata halal bihalal. Oke, saya mau tanya dulu. Teman-teman tiap tahun bikin halal bihalal nggak? Ada ya, di keluarga, ketemu teman gitu. Pertanyaan terbesarnya itu begini, saya tidak katakan kita ya, saya tidak katakan kita. Seringkali ada kegiatan, lalu menyematkan sebuah nama, tapi nama itu sendiri pun belum diketahui, belum dipahami artinya. Kalau mau jujur kita katakan, kita sekarang bikin acara halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal itu apa? Terus kenapa ada dua kata halal, lalu ditengahi dengan ba. Dan ba itu nanti ada 14 fungsinya di bahasa Arab. Ada orang kita Indonesia, kuliah di Timur Tengah, itu hanya membahas huruf ba satu. Di Quran surah 5 Al-Ma'idah ayat ke-6 tentang wudhu. Kenapa kalau mengusap kepala itu pakai ba? Wamsahu biru'usikum. Dapat S3, doktor, hanya membahas huruf ba saja. Nah teman-teman kalau mau masih banyak tuh. Ta, sa, jim, ha, ho sampai ya. Nah saya mau katakan begini. Halal itu unik. Halal lawannya apa? Haram kan? Kebanyakan orang melihat haram sebagai hukum gak boleh kan? Nah, sekarang yuk kita bedah sedikit saja secara singkat dan padat. Lalu saya akan tampilkan seorang kisah pemuda yang mengambil makna halal bihalal ini dengan dirinya. Lantas dia mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Oke, halal itu asalnya akar dari bahasa Arabnya dari kata hillun. Halla yuhillu, akar awalnya hillun. Hillun itu sebetulnya, gini, kalau teman-teman ada benang ya, ada benang tuh, kan kadang suka kusut ya kan? Benang kalau kusut, kemudian kita urai lagi, sampai benangnya lurus kembali, itu disebut dengan hillun namanya. Orang Arab mengatakan hillul ahbal, benangnya lurus lagi. Keadaan yang lurus yang tidak ada kusutnya lagi, itu berubah diksinya dalam bahasa Arab menjadi halal. Dari kata ini diterapkan kemudian ke metafor, bentuk kiasan. Kadang-kadang dalam kehidupan interaksi kita baik dengan orang lain atau dengan diri sendiri tidak semuanya terurai.
kadang-kadang ditemukan yang kusut ya. Suami, padahal sama istrinya, kok bisa nggak saling senyum gitu. Ya. Ana dengan ibunya, itu ibu sudah mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan bertarung dengan kematian, memberikan ASI sempurna bahkan sampai 2 tahun, tapi kok bisa hubungan anak dengan ibu bisa seperti benang kusut. Ada yang teman dari sahabatan tiba-tiba menjauh. Ya. Dan yang paling menarik, manusia itu dari 5 nama, teman-teman, itu salah satunya disebut dengan ins. Ins. Disebutkan 18 kali di Quran. Dan lawannya itu adalah jin. Di setiap ketemu ins, kita akan temukan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Uniknya, ternyata semua kata yang dikandung oleh jin, itu langsung paradoks, berlawanan dengan ins. Contoh, jin, makna pertamanya sembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Awas ya, awas teman-teman, hati-hati nih. Jadi jin itu fitrahnya kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Jadi kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Jin sedang punya masalah. Apalagi kalau ada manusia cari-cari penampakan jin misalnya ya. Nah, itu jadi persoalan. Nah lawannya itu ins. Ins itu lawan dari jin. Kalau jin tersembunyi, maka ins artinya tampak. Jadi fitrah kita seperti manusia itu ya tidak sama dengan jin. Kalau jin tak kelihatan, maka normalnya manusia itu tampak. Jadi bertamu tampak, pulang ke rumah tampak, menyapa tampak. Artinya kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi. Suami pulang ke rumah, ada pintu depan, maka masuk sembunyi-sembunyi lewat jendela belakang. Buka handphone pasangan sembunyi-sembunyi. Buka-buka profil orang sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sedang punya persoalan. Normalnya seharusnya biasa saja, tampak, nyaman, halus, lembut. Tapi ketika terjadi sesuatu yang kusut, maka orang Arab mengatakan hillul mushkilah. Karena kita fitrahnya itu makhluk baik, lahir tidak pernah punya persoalan, lahirnya bersih dan baik, maka ada spirit dalam Al-Quran. Sepanjang berkehidupan, jangan dibiarkan kita hidup larut dalam persoalan sehingga pulang kembali kepada Sang Pencipta tidak dalam keadaan yang terurai. Maka turunlah ayat-ayat Quran membimbing kita untuk menyelesaikannya. Ketika masalah itu selesai diurai, maka itu yang disebut dengan halal. Oke, maka turunlah Quran surah kedua. Ini kisahnya dimulai. Ayat 168. Ya ayyuhan nas. Teman-teman, ayat bihalal itu, halal bihalal, itu oleh Allah dibukanya dengan nas, bukan dengan amanu. Ya ayyuhan nas. Hei semua manusia tanpa kecuali. Bahkan pakai ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Seakan Allah ingin mengatakan begini. Dimanapun kalian berada, semua dipanggil oleh Allah tanpa kecuali. Ketika ada kata yang dibuka di Quran dengan ya ayyuhan nas, itu artinya panggilannya melampaui batas-batas keyakinan. Beda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin kita puasa Ramadan ya, itu panggilannya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Artinya spesifik untuk orang yang telah beriman. Tapi kalau ada ya ayyuhan nas, maka nilainya, maknanya, pesannya itu bahkan berlaku universal. Jadi saya ingin berikan masukan pada teman-teman. Ayat halal bihalal itu dibukanya oleh Quran, itu pesannya universal. Jadi kalau kita ingin membangun momentum seperti ini, kumpul, kemudian tagline-nya halal bihalal, boleh lampaui batas keyakinan. Undang juga teman-teman kita yang non-muslim. Boleh jadi di antara pekerja seni itu, ada yang teman-teman Anda non-muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Karena konteks kehidupan berperi kemanusiaan itu lintas keyakinan. Ya, awas hati-hati. Pernah ada kasus orang rajin sholat, rajin puasa, tapi punya persoalan dengan lingkungannya. Dan itu tidak dikatakan dengan orang Islam saja. Quran surah ke-31 ayat 15. Ada anak masuk Islam. Ibunya belum. Ayahnya belum. Itu dahsyatnya dalam Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Quran, walaupun beda keyakinan,
Kalau dipaksa kembali, boleh menolak dengan cara yang halus. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan engkau mengurangi baktimu pada ibumu. Sampai di ayat 14-nya disebutkan itu. Kalau kamu berkata yang kurang bagus, ingat ibumu itu mengandungmu gak pernah mengeluh. Itu. Jadi di Islam tuh indah sekali. Konteks hubungan kemanusiaan ketika dipanggil ya ayyuhan nas, kata Quran lampaui batas-batas keyakinan. Jadi kalau teman-teman besok mengadakan lagi, saya sarankan undang juga yang non muslim ya. Ya, mungkin ada di antara kerabat, kawan, sahabat yang juga mungkin yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, supaya kita bisa belajar bagaimana menata nilai harmoni dalam berkehidupan. 1. Oke. 2, agak cepat. Teman-teman sekalian, ada 2 problem. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dalam konteks kehidupan berprimanusiaan, kata Quran silahkan menyebar. Bergaul. Di tempat dimanapun yang bisa dijangkau dengan 2 syarat yang paling utama. Dan boleh jadi pergaulan itu bisa melampaui tempat dan keadaan yang berbeda. Contoh, bisa beda lokasi, bisa beda suku. Lalu turun Quran surah ke-49 ayat 13. Dengan kalimat yang sama pembukanya. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku ciptakan kalian, ada 2 jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi hubungan interaksi itu bisa terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi fitrahnya, kata Allah, manusia itu 2. Ada laki-laki, ada perempuan. Karena itu manusia pertama ketika diciptakan mewakili ini, Allah ciptakan Adam dan Hawa. Ingat ya, bukan Adam dan Hendra ya. Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu kalian silahkan bisa bercengkrama, beraktivitas, merantau dan sebagainya. Ya, mau dibikin sinetron, merantau boleh, gitu kan? Bikin apapun silahkan. Tapi pesan Qur'annya indah. Lita'arafu, dimanapun Anda berinteraksi dengan siapapun bangun harmoni. Jangan cari persoalan. Anda mau jadi pegiat seni, silahkan lihat batas-batasnya. Jangan sampai dengan aktivitas yang kita ikuti itu menghadirkan persoalan yang menghambat harmoni itu tercipta. Tapi apakah ayatnya berkata untuk orang Islam saja? Tidak. Jadi jangankan dengan yang beriman, dengan non-muslim pun jangan sampai ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi. Itu indahnya Islam. Dan itu kadang sekarang yang jarang diviralkan. Itu yang harus kita bangun, kita tampilkan. Coba teman-teman pernah dengar hadis ini enggak? Kalau Anda masak makanan dan baunya tercium ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma, hafal kuahnya ya. Tapi jangan baca terjemahan ya, Anda makan opornya, Anda bagi kuahnya ya. Bukan itu pesannya, maksudnya walaupun Anda sekarang kan pakai menu-menu tertentu ya. Ya, sekarang sudah jadi bumbu ya, kadang dimasukin isinya tempe tapi bisa bumbunya opor ayam kan. Nah, supaya tidak salah persepsi, bagi dia supaya tahu ini bukan opor ayam. Tapi hadisnya berkata begini, bagi tetangga Anda, apakah Nabi batasi kalau yang muslim saja? Tidak. Tidak teman-teman. Even tetangga kita itu beda keyakinan. Jadi jangan sampai terjadi misalnya, mohon maaf tuh, Mas Dimas punya tetangga ada satu yang Kristen, misalnya yang muslim. Tiba-tiba bagi rendang, yang muslim dikasih, yang Kristen tidak. Lantas tanya, Mas Dimas gak ada kuota buat kami? Maaf ya, Anda kafir. Tidak, tidak boleh. Dalam konteks hubungan kemanusiaan, bagi. Yang paling dahsyat tuh ini jarang diketahui. Kalau Anda punya tumbuh pohon nih, misal pohon rambutan. Itu pohon rambutan itu, buahnya itu sampai ke tetangga kita. Itu ternyata kata Nabi hak bersama. Awas ya, ini hukum fikih nih. Kita punya pohon rambutan, sebagian ke kita, sebagian ke tempat orang. Itu pesan Nabi, ketika dia berbuah, jangan biarkan dia hanya melihat buahnya saja. Sebelum itu matang dan meminta, berikan haknya. Kalau dia tanya misalnya, kita beritahu sebelum bertanya, itu ada pohon rambutan. Iya, saya tahu. Cuma yang kebagian Anda, itu punya Anda. Loh, dari mana hukumnya? Maka Anda terangkan, itulah keindahan Islam. Jadi begitu pohonnya berbuah, buahnya matang, dia boleh ambil. Cuman kadang problemnya dia tidak tahu kadang-kadang hanya untuk pohon saja. Besoknya ayam Anda masuk ke tempat dia. Dia kira hukumnya sama gitu kan.